Dahulu kala, hiduplah seorang laki-laki yang sangat sabar dan baik hati. Ia adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ia tinggal di sebuah negeri yang indah, tapi sayang, orang-orang di sana sudah lupa kepada Allah. Mereka tidak sholat, tidak bersyukur, tidak berbuat baik. Mereka malah menyembah patung batu dan kayu. Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan bagi kaumnya dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Nabi Nuh dengan suara lembut berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Dialah yang menciptakan kalian. Dialah yang memberi kalian rizki berupa makan dan minum. Dialah Allah yang Maha Esa, lagi Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang." Namun, kaumnya tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Nuh. Bahkan, mereka malah mengejek Nabi Nuh. "Hahaha, kamu siapa? Kami lebih suka menyembah patung kami. Patung ini adalah kebiasaan turun-temurun yang diajarkan oleh leluhur hingga ke orang tua kami. Kami tidak percaya padamu. Kamu tidak lain hanyalah orang yang gila dan aneh." Lalu suatu hari, Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh. "Wahai Nuh, sekarang waktunya telah tiba. Kaummu tidak akan beriman kepadaku. Sekarang buatlah perahu yang besar. Perahu yang dapat menampung lebih dari 100 penumpang yang terdiri dari manusia dan hewan, sehingga kamu bisa berlayar dengannya." Nabi Nuh terkaget dan bertanya, "Ya Allah, mengapa engkau memintaku membuat perahu, sedangkan di negeri ini maupun area sekitarnya tidak pernah aku melihat laut ataupun samudera?" Namun demikian, karena keimanan Nabi Nuh kepada Allah, ia tidak menunggu Allah menjawab pertanyaan tersebut. Ia mulai bekerja setiap hari membuat perahu tersebut tidak kenal lelah. Tok, tok, tok. Ia mulai memaku, memotong kayu, dan menyusun papan hingga membentuk sebuah perahu. Kaumnya yang tidak beriman selalu datang setiap hari melihat Nabi Nuh bekerja membuat perahu. Mereka datang bukan untuk membantu, melainkan untuk menertawakan dan mengejek Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hahaha, lihat tuh Nuh, dia membuat kapal besar di tengah daratan. Bagaimana caranya dia berlayar dengan perahu tersebut? Memang dia sudah gila." Tapi Nabi Nuh tidak menghiraukan kaumnya, dan dia tetap sabar sambil bekerja keras membangun kapal sesuai perintah Allah. Sesekali, Nabi Nuh membalas ejekan mereka dan berkata, "Kalian boleh tertawa sekarang, tapi kalian akan melihat nanti, dan kelak kalian akan mengetahui siapa yang benar. Karena sesungguhnya aku dan kalian sama-sama menunggu kebenaran yang akan datang." Setelah perahu selesai dibuat, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa keluarganya, kaumnya yang beriman, dan binatang. Allah berfirman, "Wahai Nuh, bawalah keluargamu, orang-orang yang beriman, dan hewan-hewan yang berpasangan, yaitu 2 ekor dari setiap jenis hewan, jantan dan betina. Kemudian masukkanlah mereka semua ke dalam perahu itu." Nabi Nuh kemudian meminta kaumnya untuk membantunya dan mengumpulkan hewan-hewan berpasangan untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh juga mengajak keluarganya, baik istri dan keempat anaknya, untuk ikut masuk ke dalam perahu. Namun sayang, istri dan anak tertuanya yang bernama Kan'an menolak ikut masuk ke dalam perahu Nabi Nuh. Mendengar hal tersebut, Nabi Nuh sangat sedih. Namun sebagai seorang nabi, ia tetap taat kepada Allah dan membawa
ketiga anak lainnya untuk masuk serta mengatur kaumnya dan hewan-hewan yang akan masuk ke dalam perahu. Lalu kemudian datanglah hewan-hewan, gajah, singa, burung, sapi, bahkan semut kecil. Mereka semua mengikuti arahan Nabi Nuh dan masuk ke dalam perahu secara teratur. Lalu langit menjadi gelap. Petir menggelegar. Hujan turun deras sekali. Air bahkan juga keluar dari dalam tanah. Banjir besar pun terjadi. Melihat belum semua kaumnya dan hewan-hewan masuk semua ke dalam perahu, Nabi Nuh berkata, "Ayo cepat masuk ke dalam perahu. Semua, ayo cepat. Hujan besar sudah mulai datang." Mereka pun masuk ke dalam perahu, dan pintu masuk kapal segera ditutup untuk menghindari air masuk ke dalam perahu. Di luar, orang-orang yang tidak beriman mulai menjerit dan ketakutan. Tapi sayang, semua sudah terlambat. Air semakin naik, menutupi rumah, pohon, bahkan gunung-gunung. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an pun tak luput ikut terombang-ambing di dalam banjir bandang. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung di atas air. Nabi Nuh sempat berteriak memanggil anaknya tersebut agar naik ke atas kapal. Ia berkata, "Wahai Kan'an, naiklah ke dalam perahu bersamaku. Sungguh engkau akan selamat." Akan tetapi, Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung menjauhi kapal Nabi Nuh. Dunia pun tenggelam. Hanya perahu Nabi Nuh yang mengapung. Setelah berhari-hari hujan turun tiada henti-hentinya, akhirnya hujan itu berhenti. Matahari bersinar terang dan sangat indah. Tidak lama setelah itu, air pun mulai berangsur-angsur surut. Perahu Nabi Nuh pun akhirnya mendarat di atas gunung Judi. Kemudian Allah berfirman pada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, turunlah dari kapal. Kalian kini aman. Mulailah kehidupan yang baru, dan janganlah engkau dan kaummu menyekutukanku dan berhenti beriman kepadaku." Nabi Nuh dan para pengikutnya pun turun dari perahu dan menginjakkan kaki ke tanah setelah beberapa hari terombang-ambing di banjir yang sangat besar. Mereka segera mengucap, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari bencana banjir besar." Nabi Nuh dan kaumnya memulai hidup yang baru. Hewan-hewan yang ikut dengan mereka juga segera pergi dan menuju ke habitatnya masing-masing. Nabi Nuh dan kaumnya mulai membangun rumah kembali untuk tempat tinggal mereka, menanam pohon dan kebun untuk makanan mereka, dan mereka hidup dengan damai serta selalu ingat kepada Allah. Itulah kisah Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi yang membangun kapal yang sangat besar dengan hati yang besar dan iman yang kuat kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari kisah ini. Di antaranya, pertama, jadilah orang yang sabar seperti Nabi Nuh. Baik sabar dalam menghadapi ejekan orang dan sabar menunggu pertolongan. Kedua, jadilah orang beriman yang selalu percaya kepada Allah. Karena ingatlah, janji Allah adalah benar. Ketiga, berlaku baiklah kepada sesama manusia, hewan, dan seluruh makhluk Allah. Berbuat baiklah tanpa mengharapkan imbalan, maupun mengharap mereka akan mengikuti kita. Keempat, janganlah menjadi orang yang sombong. Karena sesungguhnya iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Begitu juga Kan'an, anak Nabi Nuh. Terakhir, apabila kita melakukan kesalahan,
segeralah bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye.